Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saya Gelus Nanti. Selamat datang di podcast spesial kami, di podcast Catatan Sang Jurnalis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi peran yang sangat penting di masyarakat kita, yaitu peran jaksa dalam menjaga keadilan di masyarakat di desa-desa. Dan sudah duduk bersama kami ketiga narasumber yang ada di sebelah kanan saya, di depan saya ada Ibu Erni Veronica Maramba, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal. Bu, apa kabar Ibu? Baik Mbak Galuh ya. Iya Ibu. Dan ada Pak Agus Dwi Lestari, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kendal. Pak Agus, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Dan sehat Bapak, Alhamdulillah. Di tengah cuaca yang panas ini ya Pak ya. Siap, Dan yang ketiga, kita punya narasumber lagi, ada Pak Muhammad Nur Fauzi. Ya, Pak Nur, baik. Pak Fauzi ya Pak? Ya, boleh Panggilannya ya, Pak Fauzi. Ini selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kendal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulik-ulik ini sebenarnya apa sih jaksa jaga desa. Saya juga penasaran dan saya akan bertanya langsung dengan Bu Erni ya. Dengan Bu Erni, Bu, jaksa jaga desa ini sebenarnya program apa sih, Bu? Baik Mbak Galuh. Jadi terima kasih. Sebenarnya sebelum dikukuhkan oleh Jam Intel, jadi kami menggunakan beberapa nomenklatur. Kalau untuk kegiatan di desa, pernah jaksa masuk desa seperti yang kami lakukan waktu awal-awal datang, program jaksa jaga desa, dan kemudian sudah dikukuhkan berdasarkan surat edaran Jam Intel kalau tidak salah tahun 2022, yaitu program jaga desa, akronim dari Jaksa Garda Desa. Oh, berarti ada kepanjangannya ya, Bu. Saya kira cuma jaksa jaga desa aja, ternyata jaksa Garda Desa. Garda Desa. Jadi Oke. Garda itu maknanya kan perintis, pelopor. Nah, khusus untuk Kejaksaan Negeri Kendal, kami menggunakan atau melakukan kegiatan program jaga desa tematik. Kenapa tematik? Karena ada beberapa yang kami lakukan untuk turun ke desa-desa untuk tematiknya ini. Apa itu, Bu? Nah, Kegiatannya? kalau tematik, karena kan sejak September 2022 kami sudah turun ke desa-desa dan hampir 20 kecamatan, tinggal beberapa kecamatan saja, karena sudah sekitar 1 tahun 10 bulan sudah kami datangin. Kami sering melakukan berbagai edukasi hukum, dan itulah yang kami ringkaskan menjadi tematik ini, terdiri dari akuntabilitas dana desa, alokasi dana desa. Artinya DD-ADD-nya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang juga sudah kami lakukan dan sedang berproses terus adalah penata laksanaan aset desa. Dan yang ketiga, pemberdayaan bun desa, itu juga sudah kami lakukan sejak datang di sini. Keempat, kalau ada pemberdayaan bun desa, nanti bisa meningkatkan, dapat dilakukan peningkatan investasi di desa. Dan kemudian yang kelima, melakukan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat perdesaan. Gitu Mbak. Oke, ada 5 tematik ya, Bu ya. Tujuannya dari program ini sebenarnya apa sih, Bu? Goals besarnya itu sebenarnya apa? Goal besarnya sebenarnya untuk hal-hal setiap aparat pemerintahan lakukan, karena kita ini adalah aparat pemerintahan baik vertikal seperti kami, daerah, itu bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di desa. Jadi aparat pemerintahan tentunya bukan hanya fokus kepada yang kaya semakin kaya, tetapi masyarakat pedesaan, bagaimana kelima hal tersebut yang menjadi tematik dari Kejaksaan Negeri Kendal juga turut berkontribusi dan mendorong pembangunan di desa. Karena ada satu Mbak yang menjadi dasar hukum untuk kami aparatur kejaksaan lakukan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang perubahan Undang-Undang Kejaksaan pasal 30B huruf C kecil menyebutkan kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, pastinya termasuk pembangunan di desa. Nah itu Mbak. Oke, berarti memang tujuannya untuk memeratakan ke masyarakat desa-desa ya, Iya, Bu ya. kesejahteraannya kan tentunya setiap apa yang kita lakukan ujungnya ke situ ya Pak ya. Iya. Goalsnya, outcome-nya, output dan outcome-nya harusnya mengarah ke sana. Kalau sebelum kesejahteraan pastinya disiapkan dulu segala sesuatunya, pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel seperti Undang-Undang Desa yang terbaru, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, kan 4 tusi di dalamnya untuk pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan mengurus sendiri dari masyarakat, warga desa lahir sampai matinya, kemudian di dalamnya ada pembangunan, juga ada pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi cocoklah dengan apa yang kami lakukan program Jaga Desa Tematik ini. Oke, sudah sesuai dengan anjuran undang-undang juga ya, Ya, Bu ya. benar. Nah, ini dari ketika 5 tematik tadi, implementasi yang sudah dilakukan ke desa-desa ini apa saja? Jadi selain yang kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan sendiri, artinya nanti kami akan mengundang dari Dispermasdes atau Inspektorat untuk turun bersama-sama. Itu lebih kepada bagaimana pemerintahan desa yang baik dan bersih dalam mengelola pembangunan dan juga keuangan desa. Nah, itu tentunya edukasi tentang pencegahan korupsi. Karena kemanapun saya pergi sebagai Kajari 3 kali, saya selalu membawa tagline hukum pemberantasan korupsi dimulai dari pencegahan. Kalau sudah mulai pencegahan, maka pidana itu menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir. Itu edukasinya tentang pencegahan korupsi. Kemudian kami juga ya Pak ya, udah pernah sama-sama tentang pemberdayaan Bundesa bersama Dispermasdes. Beberapa kegiatan banyak. Di samping itu ada di dalamnya kok kurang ya hasilnya. Kita turun lagi on the spot dengan kegiatan percepatan Bundesa entitas badan hukum. Karena itu dikejar dulu. Karena kalau berbadan hukum kan Bundesa itu berorientasi hasil. Kalau sudah mulai makin hari makin maju Bundesanya, kalau saat ini masih tetap 1 atau 2 ya, Bundesa berkategori maju, itu harus didorong dari 266 desa. Desa wajib punya Bundesa. Baru 2 ya, Bu? Yang berkategori maju. Kalau nggak salah berproses itu sekitar 100, mungkin hampir 200 ya Pak ya. Jadi masih ada yang kosong. Nah itu yang didorong terus untuk ada pemberdayaan Bundesa, karena Bundesa itu pasti berorientasi untung dan mendatangkan pendapatan asli desa. Kalau pendapatan asli desa, nanti ada kelebihan insentif buat aparat resmi, sah, dan juga bisa untuk masyarakat lagi, kembali ke pemberdayaan masyarakat. Itu sudah kami lakukan. Kemudian tentang penata laksanaan aset desa, tentunya berangkat dari pemetaan masalah, ada mitigasi risiko, dan di dalamnya, kalau ini tidak bisa, kita hanya ada aset yang bermasalah, terus urusannya berujung ke proses hukum. Tapi bagaimana kita melakukan penata laksanaan aset pada bulan April, 25 April kita sudah lakukan MOU bersama Paguyuban Bahu Rekso, kemudian BPN dan Kejaksaan Negeri Kendal karena kami yang menginisiasi, dan kemudian MOU itu karena baru pengikatan itikat baik, goodwill, dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dari 48 pemerintahan desa untuk sekitar 200 berapa bidang
aset desa. Nah, gitu ya. 3, kemudian kalau sudah semuanya dilakukan dengan baik, di dalamnya ada pemanfaatan aset desa, ada pemberdayaan bun desa, investasi mau masuk, terjadi nggak peningkatan di desa. Tetapi di samping itu, supaya masyarakat desa itu melek hukum, maka sesuai tusi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, ada namanya pelayanan hukum gratis masyarakat pedesaan. Baik yang kami terima secara online melalui Halo JPN ataukah on the spot ke desa-desa ketika kegiatan program jaga desa tematik ini dilaksanakan, Mbak. Gitu. Oke, berarti orientasinya dari masyarakat kembali ke masyarakat lagi ya, Bu ya, untuk mensejahterakan masyarakat itu. Ya, benar. Nah, sejauh ini desa-desa mana aja yang udah menerapkan program ini? Jadi kami mendorong, tentunya kami yang membawa program ini ke desa dan mengharapkan bahwa sebenarnya kalau sudah ada kan sebenarnya kejaksaan itu punya namanya Rumah Restoratif Justice. Itu kan tempat kita juga sebagai mediator atau fasilitator kalau ada perselisihan antar masyarakat, pertikaian dan juga misalnya permasalahan hukum yang sifatnya ringan, kami boleh dihadirkan. Pak Agus baru 1 di Kendal ini, dan kami sebenarnya mendorong supaya itu dilakukan lagi Rumah Restoratif Justice, karena itu penyelesaian di luar pengadilan, jangan apa-apa semuanya dibawa ke pengadilan. Nah itu kemudian bisa juga masing-masing desa kan cukup nempelin ya satu semacam plang posko jaga desa. Ketika ada apa-apa, jangan nunggu kami yang berinisiatif terus-menerus. Nah, pemerintahan desa maupun masyarakat desa nggak apa-apa. Kami senang. Jadi, kami sebenarnya lebih senang kalau diajak sama-sama. Kalau menunggu inisiatif kami pasti terbatas karena banyak tusi yang lain. Tapi setiap goodwill yang disampaikan kepada kami untuk melakukan kegiatan yang baik di desa pasti disambut dengan senang. Tapi itu sudah menjangkau banyak desa. Mungkin tinggal berapa kecamatan? Kesinten? Tidak sampai, kan 20 kecamatan, mungkin sekitar sudah separuh lebih ya? Separuh lebih. Jadi udah cukup ini. Nanti ya berikutnya sama Pak Asisten estafet ya, Bu. Iya, biar jalan bareng-bareng kan. Oke, berarti untuk penjagaan posko itu emang harus dari kejaksaan sendiri, apa memang warga boleh mendirikan posko itu dan dijaga oleh warga sendiri nih? Kan posko itu modalnya ya di kantor desa saja, ada plang. Jadi kita kalau melakukan kegiatan tinggal duduk manis. Karena sebenarnya waktu saya baru bertugas di Kendal ini, kami sudah mendirikan posko itu di kantor. Cuman kan terbatas yang menjangkau. Padahal kami sudah woro-woro, ayo di kantor Kejaksaan Negeri Kendal ada posko jaga desa, tapi ya memang terbatas yang datang. Nah, kalau didirikan di sana atau apapun, kalau tidak ada plangnya, ya paling kan 1 MMT gitu kan, sebenarnya nggak masalah sih. Ataupun mau kegiatannya ketika kami datang. Tapi kan lebih enak kalau melihat ada inisiatif dari pemerintahan desa. Modal nggak banyak, cuma MMT 100 ribuan kali, ya kan? Duduk manis, mau selonjor di gazebo kan nggak ada masalah. Nah, yang penting kegiatan dan 5 tematik itu berjalan terus, disampaikan ke seluruh 266 desa. Gitu. Mungkin waktu didirikan di kejaksaan, mungkin masyarakat juga takut mungkin ya, Bu, dia datang ke kejaksaan gitu untuk datang. Makanya sekarang di desa-desa harusnya masyarakat lebih aktif lagi gitu ya, Bu. Nah, ini juga salah satu memperkenalkan tugas, fungsi, dan kewenangan kejaksaan itu bukan semata-mata ngurusin perkara doang. Kalau perkara itu ada, tapi itu kan upaya-upaya terakhir yang memang harus berproses ke sana. Tetapi di kejaksaan itu ada namanya fungsi intelijen yang tadi saya sebutkan itu, bahwa kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, apalagi pemerintahan kabupaten. Setiap PPS ya Pak ya, namanya proyek strategis daerah,
ataupun yang sudah ditetapkan bupati, ya berdasarkan ketetapan itu nanti kemudian diajukan permohonan PPS atau pendampingan hukum. Nah, ini inisiatif kami ke desa-desa. Jadi jangan takut, karena itu karena itu yang tadi, kalau kita lebih mengedepankan yang namanya pencegahan. Nah, di situ kita bersama-sama, berkolaborasi, sinergitas. Jadi tidak ada jarak sebenarnya. Sampaikanlah permasalahan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita mencari solusinya. Bahkan kami pernah ada aduan antara sekolah dengan pihak pelapor. Kami mediator dari pagi sampai sore. Karena memang salah satu tusi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara itu ada namanya fungsi tindakan lainnya. Tindakan lainnya itu jaksa sebagai fasilitator dan mediator. Nah, misalnya antara negara dengan negara, antara dinas dengan dinas, antara pemerintahan desa dengan pemerintahan kabupaten, kan bukan untuk menang kalah, tapi ini menuju win-win solution gitu. Oke, jadi penengah gitu ya. Iya. Dan kami bisa sambil menyampaikan pemahaman hukumnya, prinsip-prinsip yang harus sebenarnya diakui secara universal, secara nasional. Ini loh, rujukannya ada, acuannya ada. Jadi kedua-duanya mau menerima hal tersebut. Nah, itu kembali kepada para pihak. Kami menyampaikan semuanya untuk disimak bersama-sama. Oke. Ada kiat khusus nggak ini Bu untuk menarik masyarakat agar mau berkontribusi dalam program ini nih Bu? Kiat khususnya setiap ada satu hal bahwa masyarakat itu perlu mengetahui apa setiap program kegiatan yang kita lakukan. Ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau nggak salah pokoknya undang-undangnya tahun 2008 itu menyebutkan bahwa ada kepatuhan dari lembaga negara atau pemerintah, bahkan sampai ke desa. Misalnya juga ada satu donasi yang dikumpulkan oleh satu komunitas atau organisasi, itu wajib melakukan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik, bahwa kegiatannya harus diketahui. Bagaimana caranya mengetahui? Media KIP yang paling sederhana adalah melalui media sosial akun resmi. Jadi kita harus aktif di situ. Itu yang paling menjangkau seluruh masyarakat. Kalau dari kita on the spot, pasti masyarakat setempat yang bisa merespon dengan baik. Itu mungkin bisa saja disampaikan, oh kalau jaksa dari Kejari Kendal enak deh kalau ada kegiatan. Tapi kan terbatas, makanya kita harus tunjukkan. Dan kemudian Kejari Kendal juga punya buletin, dan ada diberikan juga di perpustakaan daerah ini buletinnya kejaksaan. Itu semua memuat adalah kegiatan program SOP yang ada di kejaksaan, yang kami lakukan di Kejaksaan Negeri Kendal supaya masyarakat tahu. Nah, gitu Mbak. Dan sekarang juga zamannya sudah digital ya Bu ya. Semuanya main sosmed. Anak kecil aja sekarang sudah pegang HP gitu ya. Berarti memang sangat efektif kalau kita lewat sosial media juga. Gitu ya. Dan sejauh ini respon masyarakat menyambut dari program ini seperti apa sih? Ya pasti masyarakat setiap kami datang dia senang sekali. Bahkan tadi saya baru dari desa Weleri, di Weleri. Mengatakan, Bu, kami baru didatangin kejaksaan, langsung pengen datang. Jadi senang, pasti senang banget ya. Antusias. Oh ya, karena di sana ada perwakilan BPD. Apalagi kalau kita masuk. Jadi ada satu program lagi di kejaksaan, itu namanya Jaksa Sahabat Masyarakat. Nah, harusnya masyarakat dekatlah kami sama kami. Kami pasti menerima, dan kalau sudah namanya konsultasi hukum gratis, ya jangan ragu, tanyakan saja permasalahan hukum dan mendapatkan jawaban. Bahkan bisa online, namanya Halo tadi yang saya sebutkan, Halo JPN. Halo JPN ya. Atau datang langsung, pasti disambut di PTSP. Yang penting nanti ada identitas diri dan langsung diarahkan untuk mendapat layanan dari pegawai atau jaksa
Kejaksaan Negeri Kendal. Gitu, Yang Kak. penting datang dulu ya Bu Iya. ya, jangan takut, pasti nanti tetap dilayani dengan baik juga. Nggak di datang kejaksaan. pun kan bisa lewat Oh iya, akun lewat resmi akun tadi, medsos ya. iya. Kalau aduan ada lagi Labdumas online. Oke, banyak sekali programnya. Iya, karena kan setiap lembaga pemerintah ya Pak ya, itu kan harus punya kanal pengaduan, wajib itu. Wajib, Dan ya. selain yang keling dengan Kemenpan RB, Span Lapor. Span Itu Lapor, ada ya. leadingnya di seksi intelijen kalau di tempat kami. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi lapor. Kalau misalnya tapi itu terhadap jaksa yang kalau memang didapati tapi jangan memfitnah ya terhadap pegawai kejaksaan itu namanya lapor ke Satgas 53 di Kejagung. Jadi kami begitu terbuka silakan untuk kalau ada penyimpangan yang dilakukan. Dan itu kan wajib setiap organisasi Penyelenggara kantor negara. kantor pemerintah, penyelenggara negara punya kanal pengaduan. Oke, berarti banyak jalan untuk masyarakat memberikan pengaduan gitu ya Iya. Bu ya. Nggak hanya lewat program tertentu, tapi Iya, semua program benar. terbuka untuk masyarakat gitu ya. Benar, Mbak. Oke. Dan sejauh ini dalam program Jaksa Jaga Desa ini tantangan apa sih Bu yang ditemukan di lapangan? Tantangannya kalau kita melihat potensi desa itu bagus banget. Tapi ternyata tidak tereksplor dan tidak bisa dioptimalkan kemanfaatan potensi alam, potensi lokal, potensi SDM itu kan daya dukung yang sangat bagus untuk membangun desanya. Nggak mungkin bangun yang jauh-jauh, tapi bangunlah di lingkungan sendiri dulu. Ini terkadang tantangannya supaya atau masyarakat itu seharusnya merasa terlibat dengan pembangunan, dengan segala penyelenggaraan di desa. Jadi bukan berarti pemerintahan desa berjalan sendiri, masyarakat apatis ataupun merasa jauh dari aparat pemerintahan desa. Nah, itu yang harus makin hari makin masyarakat punya rasa memiliki terhadap pembangunan di desanya. Tapi jangan juga mengganggu ya. Nah, itulah yang kemudian makanya kenapa Undang-Undang Desa yang terbaru memperpanjangnya masa jabatan Kepala kepala Desa. desa supaya itu ada hasil signifikan selama 8 tahun itu dari ini memerintah kepala desanya setelah dia 8 tahun ada hasil yang signifikan memberikan legasi di desanya tersebut. Oke. Dan ini Bu, seberapa jauh program Jaksa Jaga Desa ini mampu mencegah tindak pidana di desa-desa ini? Seharusnya karena itu kami sampaikan ke aparat desa, baik yang kami inisiatif sendiri ataupun yang diselenggarakan oleh inspektorat atau oleh Dispermasdes itu sudah menjadi aware bagi seluruh aparat desa. Nah, kan kalau sudah memahami hukum, ada istilah yang kami juga bawa dari Kejaksaan Agung namanya kenali hukum, jauhkan hukuman. Edukasi itu sudah disampaikan lewat bintek, lewat segala macam kegiatan yang baik itu, sehingga seharusnya itu mampu mencegah dan membuat aparat desa, yang ini ternyata salah. Jadi tidak ada alasan masyarakat desa itu pendidik atau aparat pemerintahan desa pendidikannya rendah, jadi mereka tidak tahu. Gak bisa. Bintek sudah dilakukan oleh dinas terkait, oleh dari pemerintahan juga ya Pak ya, asisten pemerintahan harus lebih aktif untuk hal-hal tersebut. Jadi tidak ada alasan bahwa karena ketidaktahuan. Nah, itulah yang seharusnya bertumbuh makin baik, makin aktif dilakukan. Dan kami tentunya dari Kejaksaan Negeri Kendal, meskipun saya beberapa hari ke depan akan dilantik di tempat tugas yang baru, tapi ini kegiatan program yang baik, lanjutkan terus. Dan itulah di situ awal dilakukannya pemberantasan korupsi, dimulai dari pencegahan. Dimulai dari pencegahan. Oke.
ada rencana jangka panjang nggak sih Bu terkait program ini? Walaupun mungkin Bu Erni nanti kedepannya sudah tidak di Kendal lagi, tapi mungkin mau menurunkan rencana jangka panjangnya ini kepada estafet selanjutnya. Iya, ini karena memang program resmi dari Kejaksaan harus punya output dan outcome. Kejaksaan Negeri Kendal tidak bisa berjalan sendiri, itu harus dilakukan secara kolaborasi. Jadi jangan seperti pemerintahan desa berdiri sendiri. Nah kan sebenarnya kita tahu pemerintahan desa itu yang ngurusin banyak, dari Kemendagri, dari Kementerian Keuangan, Kemendes. Nah itu semua, itu perwakilannya ada di Pemkab. Jadi silakan bapak-bapak asisten terus berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kendal. Kami siap untuk mendorong menjadi perintis, pelopor dari program Jaga Desa tematik ini supaya memberikan output dan outcome yang bisa dirasakan oleh masyarakat di desa. Dan itu pasti berdampak loh. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pasti akan berdampak untuk pemerintahan kabupaten. Nah itu jangka panjangnya dan harus terus dikerjakan dan dilaksanakan. Siapapun yang menjabat atau yang menjadi Kajari, kasih intel, kasih datum, lanjutkan terus. Gitu. Oke, no excuse ya Bu. Iya, harus lanjut gitu. Iya, Oke. Dan setelah ini saya masih akan bertanya juga kepada Pak Agus juga Pak Fauzi ya, selaku dari pemerintahan sendiri, sebenarnya sejauh apa sih peran dari pemerintah Kendal sendiri untuk mendukung program dari kejaksaan ini. Tapi tahan sebentar, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam podcast Catatan Sang Jurnalis. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan podcast Catatan Sang Jurnalis dan masih duduk bersama kami ketika narasumber yang ahli di bidangnya. Dan kalau tadi saya sempat menanyai terkait dari program Jaksa Jaga Desa ini kepada Bu Erni, sekarang giliran Pak Agus dan Pak Fauzi ini yang mau saya ulik-ulik ini ya Pak ya, terkait peran dari pemerintah Kendal sendiri terkait program dari Jaksa Jaga Desa ini. Mungkin kita ke Pak Fauzi dulu ya Pak ya. Peran dan tanggung jawab dari Pak Fauzi atau bidang dari pemerintahan sendiri ini apa sih Pak untuk program Jaksa Jaga Desa ini sih? Ya, jadi tugas asisten pemerintahan di dalam pelaksanaan Jaga Desa ini yang pertama kita melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa melalui OPD yang ada maupun kecamatan di dalam melaksanakan maupun melakukan pelaksanaan penyelenggaraan dari dana desa maupun aset-aset desa. Jadi mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi itu kita lakukan supaya desa di dalam mengelola dana desa maupun mengelola aset ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Oke, kalau untuk koordinasi sendiri dan juga kolaborasi antara pemerintah Kendal dengan kejaksaan sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Jadi kita juga melakukan komunikasi, kemudian juga melakukan diskusi kepada kejaksaan. Artinya kita mendapatkan informasi maupun masukan dari desa yang kita dapatkan itu permasalahan-permasalahan yang ada itu seperti apa, itu kita sampaikan kepada kejaksaan, kita diskusikan, kemudian tindak lanjutnya kita melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian permasalahan itu yang tindak lanjutnya kemarin sudah dilakukan kerjasama ya, artinya melakukan MOU itu. Jadi ada beberapa desa, 48 desa yang sudah melaksanakan MOU dengan kejaksaan dalam rangka pengelolaan aset desa. Dan mudah-mudahan ke depan ini kita mendorong pada desa-desa yang lain untuk bisa mengikuti 48 desa yang sudah melakukan MOU. Oke, berarti terus menjalin koordinasi ya Pak ya, nggak hanya kepada kejaksaan juga ke desa-desa juga ya Pak ya. Oke Pak Agus, ada peran khusus nggak sih Pak dari pemerintah Kendal sendiri terkait program Jaksa Jaga Desa ini sih Pak? Iya. Jadi pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kendal sangat mengapresiasi dengan kegiatan seperti ini. Jadi memberikan edukasi, pengawasan, serta pengawalan terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan 5 hal tematik ini. Jadi ini suatu apresiasi yang sangat besar ini Bu Kajari ini. Luar biasa Bu Kajari memang ini. Tentunya kami tidak tinggal diam gitu. Sudah dibantu, masa kita yang punya wilayah itu diam saja kan. Harus ada feedbacknya ya Pak. Iya, jadi kami tentunya dalam memberikan apresiasi ini kami lakukan satu adalah fasilitasi kegiatan. Jadi jangan sampai Kejari dalam melaksanakan tugasnya juga merasa kekurangan gitu. Jadi terkait dengan fasilitasi, koordinasi dengan pihak pemerintahan desa melalui kecamatan, tentunya kita berkomunikasi dengan baik apa seperti yang dikatakan Pak Asisten Pemerintahan tadi. Kemudian terkait dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Dispermasdes dalam hal ini sebagai pembina pemerintahan desa dan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan di pemerintah daerah, tentunya kita jalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara dinas-dinas dengan Kejaksaan Negeri Kendal itu. Oke, berarti memang terjalin komunikasi dengan baik ya Pak ya dari semua lini ya. Selenggara ya Pak ya. Iya. Kegiatan. Oke. Berarti sudah klop ya Pak ya terkait program ini. Oke, dan sejauh ini bagaimana sih Pak cara dari Pemkab Kendal sendiri mengidentifikasi kebutuhan hukum dari masyarakat desa yang nantinya mungkin bisa diberikan pelaporannya kepada kejaksaan atau gimana gitu? Iya. Jadi tentunya pelaporan itu secara berjenjang dan rutin dilaksanakan. Jadi berjenjang artinya pemerintah kabupaten sendiri mempunyai wilayah-wilayah kerja yang ditangani oleh seorang camat, tentunya bisa mengidentifikasi, memitigasi permasalahan yang ada di kecamatan masing-masing. Nah, kemudian
seorang camat itu melaporkan kepada bupati melalui Pak Sekda, nanti asisten-asisten ini, asisten pemerintahan itu baru nanti mengkoordinasikan dengan pihak mana ini yang akan mencari solusinya. Kalau memang terkait dengan permasalahan hukum, Kejaksaan Negeri, atau mungkin terkait dengan misalnya pembinaan secara teknis, kita dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Jadi berjenjang dan rutin itu kita laksanakan. Oke, sesuai porsinya juga ya. Iya, Pak, ya. jadi tidak semuanya kita handle semua di kabupaten, tapi kita punya aparat yang ada di kecamatan. Tentunya laporan itu tetap berjenjang dari kecamatan ke kabupaten. Oke, kalau untuk langkah konkretnya yang diambil dari Pemkab sendiri untuk mendukung dari program ini sebenarnya apa sih Pak Fauzi? Ya, langkah konkret yang kita lakukan itu ya melalui OPD yang ada, termasuk aparat-aparat kecamatan, itu kan kita mendapatkan informasi atau laporan dari permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Dari permasalahan itu kita inventarisasi, kemudian kita lakukan mapping, ya, kita lakukan pemetaan untuk kemudian kita berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mencari solusi permasalahan yang ada di desa. Oke, ya, ada mapping dulu ya Pak ya. Oke. Jadi begini juga Mbak, kalau kita turun ke desa kayak tadi atau beberapa kali kegiatan, 5 kali kegiatan dalam 1 minggu ini bersama dinas terkait ya Bu, dari Kesbangpol itu selalu ada Pak Camat. Pak Camat mendampingi sebagai tuan rumah yang akan menyambut kami, dan pasti Pak Camat laporkan ke Sekda dan akan diketahui oleh para asisten. Kalau itu terkait untuk kondisivitas wilayah menghadapi pilkada serentak. Jadi kami juga mengingatkan untuk aparat desa dan kepala desa harus netral gitu. Ya, karena itu sudah tereksplisit disebutkan di dalam undang-undang pemilu. Nah, itu pasti di tengah-tengah kegiatan ini tetap menyinggung tentang akuntabilitas dana desa ADD. Jadi dari pihak manapun dinas terkait pasti kami akan menyambut ini kolaborasi Kesbangpol dalam banyak hal, atau yang lainnya, inspektorat, Dispermasdes, dinas-dinas lainnya. Nanti Pak asisten berdua juga ngajak ini, kita akan melangkah bersama-sama. Oke, apalagi sekarang mendekati pilkada ya Bu ya. Mesti banyak PR juga yang harus disiapkan untuk menciptakan kenetralan lingkungan ASN utamanya, dan juga di masyarakat di desa juga seperti itu. Nah, sejauh ini dari sosialisasi tadi kan dibilang Bu Erni kalau dari kejaksaan juga ada lewat sosial media. Kalau sosialisasi dari Pemkab Kendal sendiri seperti apa Pak terkait program ini nih Pak Agus? Ya, jadi tentunya ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi Jaga Desa, Jaksa Garda Desa ini ada beberapa instansi yang terlibat. Yang pertama adalah Dispermasdes. Itu yang memang sebagai lembaga atau OPD yang menangani pembinaan desa. Tentunya terkait dengan keterlibatan pemerintahan desa, aparatur desa itu di Dispermasdes. Kemudian yang kedua adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan. Tentunya jangan sampai adanya pelanggaran hukum yang ada di desa. Jadi jangan sampai pelanggaran hukum itu terjadi. Jadi kan tidak hanya itu kewenangannya dari Ibu Kajari, tetapi dari inspektorat pun juga terlibat tentang itu. Jadi jangan sampai semuanya masuk ke ranah hukum. Kalau bisa pembinaan, pengawasan itu di internal dulu, di APIP itu. Dan memang ada MOU antara Kemendagri dengan Kejaksaan Agung, kepolisian itu turun sampai ke bawah mengedepankan APIP. Jadi kami tidak pernah serta-merta kalau ada aduan langsung turun, harus lewat APIP. APIP-nya yang duluan menelusuri dan memastikan
pelaporan tersebut. Inspektorat daerah, APIP itu Iya. di Inspektorat daerah. Oke, berarti istilahnya ada SOP-nya. Iya, Nggak tidak. boleh langsung melangkah ke tangga atas, berarti ada urutannya gitu ya, Jadi, Bu ya, Bapak ya. Kan diserahkan dulu yang ngurusin daerahnya Iya. kan. Iya. Nah, tapi kami juga minta transparan terhadap hasilnya. Iya. Karena kami akan meminta mana hasilnya yang dilakukan. Kemudian dilakukan diskusi di situ Iya. antara kejaksaan yang juga menerima laporan dengan APP Inspektorat itu. Oke. Dan kalau sejauh ini koordinasi dari pihak lain, tadi kan ada di Spormadas, Inspektorat, ada nggak sih Pak koordinasi dari di luar dua tadi? Iya, jelas ada Mbak. Jadi artinya pemerintahan desa itu tidak hanya tidak bisa lepas dari instansi lain. Yang pertama mungkin pemerintahan daerah sendiri, APH itu kejaksaan, ada kepolisian Ibu. Jadi Iya. ada Babim Kantipmas yang ada di desa. Jadi ya Babinsa yang di TNI di Kodim. Jadi artinya kerjasama antara instansi vertikal pemerintahan daerah dan pemerintah desa itu sangat diharapkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik di desa. Jadi semuanya terlibat. Oke, jadi nggak hanya di Spormadas, nggak Iya. hanya inspektorat, tapi Babim Kamtipmas, Iya, dari Babinsa, juga. ya. Dan ini untuk mensukseskan program dari Jaksa Jaga Desa ini ya Pak ya. Oke, karena biasanya permasalahan itu hadir memang banyak di desa juga yang kadang penanganannya cukup terlambat ya Bu ya. Ya sebenarnya sih bukan terlambat juga. Yang penting ketika ada permasalahan semua mau mengurusi bersama-sama secara kolaboratif. Ya kan lebih baik hasilnya kalau bersama-sama merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya daripada diselesaikan sendiri kan. Gitu. Itulah pentingnya supporting system dari masing-masing pihak, ya stakeholder manapun yang merasa peduli dengan desa. Oke, koordinasi sudah. Nah ini nih, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Pak di program ini. Pak Fauzi gimana Ya. dari Pemkab sendiri? Ya jadi dalam rangka memberikan atau kesempatan kepada masyarakat partisipasi ini kita juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Yang kedua kita juga membuka kanal-kanal untuk masyarakat itu bisa menyampaikan ya apalah informasi atau laporan yang ada di desa, itu masyarakat bisa menggunakan itu. Yang ini dikoordinir itu di Kominfo. Kemudian nanti setelah dari Kominfo akan dipetakan itu permasalahan tentang hal apa gitu. Nah itu nanti akan diteruskan kepada OPD yang menangani. Dari itu permasalahan itu akan bisa cepat segera diselesaikan. Itu yang kita lakukan. Oke, sejauh ini banyak Pak aduan dari kanal-kanal yang dikelola di Kominfo itu tadi Pak? Cukup banyak sekali ya. Jadi terutama memang yang langsung terkait dengan masyarakat langsung gitu. Jadi misalnya masalah jalan, masalah bersihan dan sebagainya itu cukup banyak, di samping hal-hal yang lain juga gitu. Oke. Dan ini Pak, untuk tantangan sendiri dari program ini yang dihadapi oleh Pemkab Kendal ini seperti apa? Tadi kan kalau saya dengan Bu Erni berbicara soal tantangannya kan ada juga masyarakat yang mungkin takut untuk datang ke kejaksaan dan sebagainya. Nah ini untuk menyikapi tantangan ini seperti apa Pak dari Pemkab Kendal sendiri? Ya sebenarnya bukan hanya kejaksaan, aparat penegak hukum itu menjadi stereotip. Wah ini jangan-jangan nanti ke pengadilan. Iya, gitu ya, Pak, ternyata ya? tidak Bu ya. Justru dari hadirnya kejaksaan, jaksa di desa itu membantu desa, memberikan edukasi, mengawal agar aturan itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi ternyata stereotip itu yang harus kita pahamkan kepada aparat di tingkat desa, bahwa kedatangan jaksa itu bukan ingin menakut-nakuti tapi justru membantu. Dan itu harus kita sosialisasikan Ibu. Iya, jadi jangan sampai mereka itu salah persepsi begitu. Oke. Nah bagaimana menghilangkan stereotip yang telah mungkin istilahnya mendarah daging di masyarakat juga ya Bu, yang beranggapan bahwa dari kepolisian atau dari kejaksaan atau dari pihak manapun itu
menakutkan ini. Bagaimana cara menghilangkan stereotip itu di masyarakat? Jangan bosan terus menerus untuk melakukan sosialisasi dan menunjukkan ini loh ketika hasilnya mengenal ketika mengetahui kejaksaan itu bukan urusan perkara saja, karena taunya kan kalau jaksa di pengadilan menuntut membuktikan kesalahan si terdakwa, ya itu memang pada bidang tindak pidana, tapi kan bidang lainnya perdata dan tata usaha negara dan intelijen itu benar-benar pada tataran pencegahan. Nah itu masyarakat mesti menyambut dengan senang. Jadi kami pastinya dari personil kejaksaan pada umumnya, khususnya Kejaksaan Negeri Kendal sebagai insan adiaksa, kami sangat senang kalau di-hire oleh stakeholder maupun oleh masyarakat. Jadi jangan takut. Oke, berarti terus didobrak. Atau alergi. Iya kan? Kalau tidak mau dikasih mungkin alergi atau apatis. Udah. Untuk sesuatu yang baik kita dengan kan ketahuan. Sesuatu yang baik dan juga bukan penceritaan. Ini yang jadi yang penting untuk masyarakat adalah panutan. Panutan integritas, apa yang diucapkan sesuai dengan yang dilakukan. Ketika itu mereka yakini, maka masyarakat tidak akan pernah apatis, tidak akan alergi. Nah, justru disitulah kita harus menjadi panutan, benar-benar tusi itu sesuai dengan peraturannya. Jadi dan juga meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat, bukan hanya ke kejaksaan, ke kantor kejaksaan, bahkan kami punya satu layanan namanya terhadap barang bukti. Itu kan korban biasanya, misalnya motornya. Kami dapat pinjam pakai dari pemerintah kabupaten untuk mengantarkan barang bukti itu gratis sampai di rumah. Nanti kami tinggal meminta testimoni bahwa benar mereka mendapatkan kembali harta miliknya yang biasanya disita. Misalnya kayak pencurian, ada motor, kami antar gratis. Nah, itu kan contohnya. Dan itu pasti kita akan publikasikan di medsos dan masyarakat jadi tahu, ternyata kejaksaan seperti itu, lembaga penegak hukum, mereka mau masyarakat dekat. Oke, berarti harus ada role modelnya dulu ya, Bu ya. Contohnya apa sih gitu ya, Bu ya. Oke, dan sejauh ini Pak, program Jaksa Jaga Desa ini seberpengaruh apa terhadap penentuan dari pembangunan daerah Kabupaten Kendal sendiri, Pak Fons? Jadi saya kira banyak ya pengaruhnya. Jadi ini bisa kita lihat sekarang ketaatan dari desa di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian dalam pengelolaan dana desa dan sebagainya, ini semakin meningkat, semakin baik. Dan ini saya kira salah satu indikator bahwa program ini sangat bermanfaat untuk desa maupun masyarakat. Jadi ini bisa kita lihat mungkin semakin menurunnya ketidaktertiban atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan di tingkat desa di dalam pengelolaan anggaran maupun aset-aset yang ada di desa. Oke, berarti memang ada dampaknya ya Pak ya terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal ya. Kalau Bu Erin tadi bilang disusun dulu ya Bu ya, dirapikan dulu gitu ya Bu ya. Dan itu ternyata sangat membantu bagi pemerintah Kendal sendiri. Oke. Dan sejauh ini ada upaya nggak sih Pak untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil atau pihak swasta dalam mendukung program-program ini Pak Agus? Iya. Jadi tentunya di desa tidak hanya perangkat desa atau aparat desa, tetapi di sana juga ada masyarakat. Tentunya keterlibatan masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh agama, pemuda, perempuan, itu terlibat harusnya. Jadi jangan sampai nanti pelanggaran hukum itu bukan hanya oleh perangkat desa, tetapi mungkin oleh masyarakat sendiri. Jadi apa yang dikatakan Ibu Kejari tadi, restoratif justice itu bisa dilaksanakan begitu. Tidak semuanya perkara-perkara tindak pidana itu
itu semuanya harus ke sifatnya berujung ke ringan. semuanya berujung ke pengadilan. Jadi harus disosialisasikan memang dan melibatkan semua unsur dari masyarakat desa. Apalagi KUHP baru kan sudah diundangkan, Iya. akan diberlakukan. Jadi memang juga KUHP baru itu lebih mengutamakan kepada pemulihan. Nah, hal-hal yang tidak perlu sampai ke pengadilan, nah itulah yang bisa diupayakan penyelesaian di luar pengadilan, dan kami kejaksaan salah satu punya tusi di situ. Oke. Iya. Berarti nggak semua ujung-ujungnya ke pengadilan. Iya. Iya. Dan itu melibatkan semua masyarakat, Mbak. Iya. Oke. Iya. Dan ini Pak, apa sejauh ini ada pelatihan hukum terhadap masyarakat atau perangkat desa mungkin dalam mensukseskan dari program Jaksa Jaga Desa ini? Secara khusus belum ada, memang nanti mungkin Iya. Ibu nanti kita rencanakan, Iya. agendakan nanti, karena memang kegiatan di pemerintah Kabupaten Kendal kan harus terprogramkan ya dengan melalui APBD, tetapi secara tidak langsung, jadi secara teknis itu dari Dinas Dispermades memberikan Iya. pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa terkait dengan penganggaran, terkait dengan aset, terkait dengan kependudukan, itu tetap dilaksanakan, tapi secara khusus memang belum. Kemungkinan kalau ini memang dari kejaksaan memberikan masukan kepada Bapak Bupati, Iya. mungkin kita akan laksanakan Bu tahun 2025 nanti Bu. Jadi kalau yang selama ini berjalan, kalau on the spot kami berinisiatif nanti mengajak stakeholder OPD terkait. Tetapi apabila dianggarkan tentunya kami lebih senang, berarti Iya. karena mengurusi masyarakat desa kan bukan tanggung jawab kami sendiri, tapi ini kami lebih kepada Membantu, supporting iya. system. Oke. Berkontribusi di dalamnya. Jadi memang dianggarkan atau tidak anggarkan, tapi kalau dianggarkan lebih senang lagi. Lebih dapat Siap. power lagi ya, Bu iya. ya. Artinya lebih banyak menjangkau. Senengnya itu karena lebih menjangkau banyak pihak di dalamnya. Iya. Oke. Nah ini Pak Agus, Pak Fauzi ini mungkin tahun depan bisa dianggarkan Iya. ini ya Pak ya untuk Iya, mendukung sepanjang nanti ada kejaksaan. usulan dari Ibu Kajari nanti kita pikirkan. Yang penting terus komunikasi, terus Siap, kolaborasi iya. gitu ya Bu ya. Dari masyarakat kembali ke masyarakat lagi ya. Oke, dan sejauh ini untuk mengukur keberhasilan dari program ini itu seperti apa sih Pak Agus dan Pak Fauzi? Mungkin Pak Fauzi lebih dahulu. Iya, saya kira tadi ya bisa kita lihat dari partisipasi masyarakat dalam masalah bom, kemudian juga tadi menurunnya beberapa permasalahan yang ada di masyarakat maupun yang ada di desa. Jadi itu saya kira bisa sebagai indikator bahwa program ini sangat berhasil dan sangat bermanfaat gitu. Ya, khususnya bagi ya terutama desa itu ya. Jadi tertib di dalam pelaksanaan penganggaran, dalam perencanaan, kemudian tertib di dalam pengelolaan aset dan sebagainya, itu di tingkat desa. Di masyarakat juga seperti itu ya, artinya masyarakat sekarang sudah mengetahui, sudah pintar dan ini salah satu indikator saya kira. Oke, sudah tertib itu tadi ya Pak ya, ini sama membantu pemerintahan Kabupaten Kendal. Kalau Pak Agus sendiri nih Pak, versi Pak Agus seperti apa? Iya. Indikatornya adalah akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal keuangan desa. Jadi selama ini memang desa itu kan digelontorkan anggaran yang cukup besar, miliaran itu, dari anggaran dana desa, anggaran alokasi dana desa, dan tentunya dari pemerintahan kabupaten dengan dana dusun itu kan juga selama ini pelaksanaan dan pelaporannya tertib. Artinya kan ini ada indikator baik lah, dampak baik dari pelaksanaan kegiatan yang pelopori oleh Kejaksaan Negeri Kendal ini. Ini mudah-mudahan ditingkatkan lagi, Mbak. Jadi kita itu juga kalau pembinaan ke desa, kalau tidak ada istilahnya, tidak ada agak ada warning gitu Bu, itu kadang-kadang juga kurang diperhatikan. Tapi kalau ada merasa kalau mengurusi kalau ada
ada buka jari nih orang lain. Yang mudah-mudahan Ada figurnya. Iya. Ada yang buka jari. Iya. Oke. Sinergitas antara Iya. kejaksaan dengan pemerintahan daerah kita harapkan terus-menerus Bu ya. Iya, Walaupun Ibu harus. tidak di sini lagi. Oh Pak. iya. Tinggal di Tapi program. Kendal kan Iya. sudah di hati Oh. kan. Oh. Iya. Bisa jadi jargon ini, Bu. Iya. Walaupun tidak di sini tapi Kendal tetap di hati. Iya, luar biasa. Susah sekali, Kan Bu. gimana sudah in charge kan selama 1 tahun 10 bulan loh Iya, Pak. berdua tahun, Sampai masuk ke desa-desa kalau nggak pakai hati nggak mungkin gitu. Iya. Nah, Harus all out gitu ya, Iya. Bu, ya istilahnya kayak gitu. Nah ini mungkin Bu Erni juga mau denger nih Pak Agus dan Pak Fauzi terkait program Jaksa Jaga Desa ini masuk dari kategori berhasil atau tidak ini? Kalau dari pribadi pengamat saya, ya. iya. Berhasil. Berhasil. Iya, dan perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Iya. Pak Fauzi? Iya, saya kira kita harus jujur ya. Artinya memang ya ini cukup bagus program ini. Ya cukup berhasil. Ya, ya tadi kita lihat masyarakat ataupun juga desa ini sangat antusias untuk bisa mengikuti program ini. Jadi itu cukup bagus. Oke. Langsung ya Bu ya, dengar Iya. sendiri ya Bu ya, berhasil berarti Bu program ini. Ya kalau kejaksaan kalau kami sendiri ya melakukan kegiatan ini pertama karena amanah dari pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi tapi kalau ditambah dengan apresiasi pasti sangat senang dan semangat terus untuk turun ke desa. Jadi itulah rasa tanggung jawab sebenarnya. Tapi kalau diapresiasi ya terima kasih untuk Semakin banyak inovasi ke depannya ya Bu ya. Oke. Nah ini kalau sudah dikategorikan berhasil nih Pak Agus dan juga Pak Fauzi, apakah nantinya ke depan juga ada langkah sesuatu langkah untuk penyempurnaan program atau peningkatan program dari Jaksa Jaga Desa ini? Dari Pak Fauzi dulu. Ya, jadi saya kira untuk ini keberlanjutan ya. Saya kira Iya. ini memang tetap harus dilanjutkan. Hanya nanti kita ya akan komunikasi dengan kejaksaan tentunya karena ini yang melaksanakan kejaksaan. Kira-kira nanti ke depan akan kita tingkatkan seperti apa. Ini saya kira kita perlu ada diskusi lanjutan ya, yang lebih baik itu. Dan diskusi selalu jalan, Mbak. Tinggal apa, misalnya ada beberapa program, kalau ini kan berkelanjutan, tapi kita sudah nyoba ya Pak ya. Waktu kemarin dalam rangka Hari Jadi Kendal dan Hari Bakti Adiaksa, kita berkolaborasi menyelenggarakan lomba esai dan lomba LKTI untuk kategori umum dan anak siswa SMA. Nah itu kalau komunikasi pasti, karena sesuatu yang baik, kalau saya berprinsip gini, program yang baik, kegiatan yang baik untuk masyarakatnya di sini, masa sih ditolak? Jadi saya pede aja. Dan kami untuk penyelenggaraan kegiatan benar-benar tidak bersentuhan, kami hanya memberikan ide, kami memberikan masukan, urusan menyelenggarakan seperti apa yang perlu disiapkan, termasuk hadiah, kami nggak ngurusin, kami cuma memberikan ini sebaiknya hadiah kepada pemenang begini, kepada juri begini, tapi tidak pernah nyangkut di tangan kami. Bahkan kami membuat untuk infografisnya, nanti kalau yang sudah kami buat, temanya seperti apa, dan kemudian didorong untuk dirilis lagi oleh Pemkab. Itu contoh salah satu kolaborasi. Nah, Oke, berarti memang terus dijalin komunikasi sangat penting ya Bu ya, biar nggak miskom juga, karena sejalan juga tujuannya untuk masyarakat tadi. Pak Agus sendiri nih Pak, untuk penyempurnaan program ini tuh ada nggak sih Pak? Ini kan programnya sudah sempurna, lebih sempurna lagi tuh harus sempurna sih enggak Mbak, nanti kan merasa berhenti ya Pak. Saya ralat dulu, takutnya nanti dibilang sempurna kayaknya perlu ditingkatkan boleh ya. Oke, lanjut Mbak. Pak Agus lanjut Pak. Jadi tentunya apa yang dikatakan Pak Fauzi tadi sepakat. Jadi tentunya ini nanti perlu komunikasi lebih lanjut ke depannya, jangan sampai ini terhenti atau mungkin tidak berkembang lagi. Jadi tentunya cakupannya juga akan bertambah Bu ya. Jadi tentunya kalau kita fasilitasi lebih aktif lagi, tentunya cakupannya 266 desa bisa kita jangkau semuanya.
gitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Fauzi tadi. Paling kumpulin di kantor kecamatan kan Pak, jadi ada 20 kegiatan, nah seperti itu, perwakilan masyarakat desa ya Pak ya, BPD, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, nah silakan, supaya sama-sama peduli dengan desanya dulu, kita mensupport kerjasama kolaborasi kejari dengan Pemkab. Oke, berarti rencananya 200-an desa itu nanti semuanya ya Pak ya. Idealnya ya Pak ya. Seperti itu. Masa kita dibantu kita nggak membantu gitu. Oke, Bu, berarti Bu Erin nanti kalau misal udah di tempat yang lain bisa telepon Pak Agus atau Pak Fauzi untuk ngecek ya Bu ya. Sebenarnya ngecek ke Pemkab sih enggak, kayaknya saya paling nanya ke anggota atau tinggal melihat medsos kan sudah jalan nggak nih ya. Oh ini, atau misalnya loh kok ketika saya sudah enggak misalnya di tempat tugas ini karena di kewilayahan kok mundur ya kegiatannya kan. Nanti tinggal diputarkan podcast ini lagi Bu, biar ingat gitu ya. Biar ingat ya. Oke. Jadi PR ini Pak berarti ya Pak ya. Oke, terakhir nih ya Pak ya. Harapan dan juga untuk program ini dan untuk masyarakat ke depannya ini seperti apa Pak Fauzi terlebih dahulu? Ya tadi kalau harapan program ini saya kira masih perlu memang ditingkatkan lagi ya. Artinya beberapa yang tadi diharapkan Bu Kajari ya mungkin masih belum, seperti misalnya pos di tiap desa ini kan tadi masih ada yang belum. Nah, ini mungkin ke depan juga perlu kita dorong lagi gitu sehingga ini bisa segera terwujud itu untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan program desa. Oke. Karena untuk mendirikan pos juga nggak mahal ya Bu ya. Iya. Cukup simple. Yang penting ada plakat atau ada MMT minimal gitu ya Bu ya. MMT supaya kan kalau namanya kegiatan program, kalau kami sih modalnya ini bawa banner aja, ini juga bisa dilipat juga. Cuman situ, tapi kalau misalnya nanti ada ruang kantor desa mau cuman ya taruh di situ posko jaga desa gitu. Biar lebih tertata gitu ya Pak ya mungkin. Oke, Pak Fauzi cukup? Ada tambahan lagi? Oke, Pak Agus sendiri harapan ke depannya Pak. Bukan hanya program ini tapi untuk masyarakat juga ini seperti apa? Jadi program-program pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun dari instansi vertikal dari kejaksaan, dari kepolisian ini tentunya memberikan harapan kepada kita semuanya untuk kehidupan bermasyarakat lebih baik lagi, jadi pelayanan masyarakat lebih baik lagi dan sebagainya. Tentunya masyarakat tidak boleh apatis, tidak boleh skeptis, apalagi ada stereotip yang negatif itu. Tetapi ini lihat hasilnya gitu. Ternyata luar biasa nanti ini teman-teman jaksa yang mau ya Bu, mau datang ke desa, memberikan edukasi, mengawal, kemudian memberikan pemahaman tentang aturan, ini luar biasa. Jadi harapan kami ke depannya masyarakat juga menerima, bisa membuktikan bahwa pemerintah ini hadir dalam lini semua kehidupan masyarakat. Itu Mbak Galuh. Oke, pemerintah hadir di lini semua kehidupan masyarakat. Luar biasa sekali nih Pemkab Kendal. Dan Bu Kajari terakhir nih Bu, harapan ke depannya terkait program ini dan juga untuk masyarakat ke depannya seperti apa? Saya berharap program Jaga Desa, Jaksa Garda Desa untuk terus dilaksanakan terutama oleh para jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal, dan akan sangat karena kita melakukan kegiatan berorientasi hasil, pasti hasilnya lebih baik kalau kita berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah kabupaten, stakeholder lainnya. Karena kalau ini sudah dilakukan untuk misalnya peningkatan investasi di perdesaan, pemberdayaan bundesa, kita bisa membawa investor ataupun pembina atau jadi misalnya bundesa itu menjadi binaan dari BUMN, BUMD, sehingga kalau sudah tahu potensi itu, nah itu bisa dilakukan secara berkolaborasi, pasti hasilnya akan lebih baik. Dan tentunya masyarakat
kalau kegiatan ini atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, penyelenggara negara, itu pasti baik dan disambut baik oleh masyarakat kalau semua dapat dirasakan oleh masyarakat tentunya, ya. Oke. Diharapkan semua masyarakat merasakan adanya program ini ya, Ya. Bu ya. Kemanfaatannya, hasilnya. hasilnya. Oke. Nah, yang ini terakhir nih. Tadi udah terakhir lagi ya Bapak Ibu ya. Ini yang penting dan mungkin masyarakat juga masih awam juga atau mungkin sudah ada yang tahu tapi biar lebih tahu lagi. Kalau misal mau pengaduan ini kemana sih Pak? Gak harus datang, ini harus kemana sih, hubungi siapa gitu? Mungkin dari Pak Fauzi atau Pak Agus dulu nih Pak. Nanti kita tulis di bawah ini ya pemirsa ya. Kemana ini Pak? Jadi kanal-kanal pengaduan apa yang dikatakan Bu Kajari betul. Setiap lembaga penyelenggara negara punya kanal-kanal pengaduan. Di Kendal itu banyak, di media sosial juga ada, di aplikasi lapor SPAN itu juga ada, atau melalui media yang lain, kanal yang lain, misalnya surat, kemudian SMS, hotline langsung, atau media sosial. Justru kadang-kadang media sosial itu yang luar biasa, pasti tanggapannya lebih cepat, ya. Iya. Tapi yang jelas kita sediakan semua kanal-kanal, baik itu elektronik, kanal fisik, kemudian datang langsung atau memang melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Tentunya kita tetap akan kita tindak lanjuti, akan kita perhatikan dan kita cari solusi yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Oke, nanti kami tulis di bawah ini ya Ya, pemirsa ya, nanti bisa kami langsung sampaikan. Ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Kejari sendiri ini Bu harus kemana sih Bu? Kalau Kejari Kendal sendiri ada yang bisa langsung datang, itu ada namanya Posbakum. Terus kemudian Posbakum itu ada di bidang intelijen. Kemudian juga lewat Labdumas online, ini hotline-nya dengan nomor WhatsApp bisa 0813 666 4 kali 767. Nah, gitu. Kemudian ada call center. Nah, untuk layanan-layanan di Kejaksaan Negeri Kendal juga ada, termasuk layanan tilang atau layanan percepatan besuk tahanan. Itu misalnya ya, itu di 0812 12 7-nya 4 kali 17 atau lewat SPAN lapor karena itu harus terlink dengan Kemenpan RB. Jadi lembaga negara atau satuan kerja mana ketika masuk tidak ditanggapi itu akan terpantau dari SPAN dari Kemenpan RB lewat SPAN lapor itu. Kemudian juga bisa lewat akun resmi Kejaksaan Negeri Kendal. Jadi banyak tempat untuk melakukan pengaduan apapun itu bentuknya, tapi tentunya kalau ke lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Kalau Labdumas online itu lebih kepada mungkin ada hal-hal yang penyimpangan oleh yang dilakukan yang pada ranah korupsi. Oke, banyak sekali laman yang mungkin bisa langsung dihubungi oleh pemirsa. Jangan lupa dicatat. Nanti kalau misalnya ada aduan, nggak usah ragu lagi gitu ya, Bu Bapak ya. Langsung dilaporkan saja, gitu. Karena emang aduan itu difasilitasi untuk masyarakat juga, gitu, nggih. Oke, terima kasih Bu Erni, Pak Agus dan juga Pak Fauzi. Terima kasih. Iya. Lingkar Jateng. Oke, Lingkar TV, Bu. Oh, Lingkar TV. Oh. Nama Pak TV, Lingkar ya. TV ya. Dan terima kasih para narasumber telah menemani pemirsa Lingkar TV dalam episode kali ini. Semoga nantinya program dari Jaksa Jaga Desa ini dapat terus mempunyai keberlangsungan manfaat yang besar bagi masyarakat dan terus berkembang. Ya, gitu. benar. Oke, walaupun Bu Erni tidak di sini, tapi Kendal tetap di hati. Oke. Dan itu tadi pemirsa obrolan kami dengan narasumber yang handal di bidangnya, ada Bu Erni, Pak Agus dan juga Pak Fauzi. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi hasanah pengetahuan dan ilmu bagi masyarakat dan juga pemirsa Lingkar TV yang di rumah. Saya Galus Kakinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit di depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan podcast Catatan Sang Jurnalis dan terus saksikan Catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.